Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Senin 20 September 2021. Dalam hearing ini, Komisi 2 mempertanyakan terkait hebohnya penempatan juru parkir di retail Indomaret dan Alfamart. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pekanbaru, Haji Fatullah. Ditambahkan Ketua Komisi 2 Haji Fatullah setelah Dishub Pekanbaru menjelaskan terkait pengelolaan parkir di Indomaret dan Alfamart hingga kontrak terkait pengelolaan parkir oleh pihak ketiga. Dirinya setuju karena menguntungkan PAD Kota Pekanbaru. Seperti Indomaret dan Alfamart yang hanya membayar pajak parkir sebesar 200.000 per bulan. Sementara bila dikelola Dishub dapat masuk ke PAD Pekanbaru sekitar 2 juta per bulan. Bayar hanya 1 bulan untuk tempo hanya 200.000. Tapi kebocorannya ini luar biasa, ya kan? Jadi kalau pendapat saya, kalau pihak pengelola itu betul-betul menyerahkan dengan tempo itu yang sudah dibacakan oleh Pak Kadis tadi, saya sangat setuju juga. Karena kan PAD kita kan. Nah itu. Untuk sementara dari saya kasih Pak Sabarudin dulu, silakan. Tapi sekali lagi secara filosofi tujuan utama parkir ini adalah bagaimana yang saya sampaikan tadi adalah untuk menjamin kelancaran lalu lintas dan seluruh angkutan jalan yang ada di jalan tersebut. Dan ini berakses langsung dengan jalan. Maka itu perlu diatur, perlu dikelola dengan baik. Nah, permasalahan yang sudah kami rekap, kami kumpulkan tadi, sehingga di belakangnya ada ikutan pendapatan resmi buat daerah. Nah, ini yang mungkin kami kembalikan kepada pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan. Penyelenggaraan parkir di ruang milik jalan, sebagaimana ayat 1, dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pajak. Nah, secara singkat saya informasikan, ini banyak Pak peraturannya Pak, nanti kami boleh sharing. Yang berada di All Street itu tentu kita lakukan pengelolaannya, atau memang sudah existing, sudah ada. Nah, ini mungkin harus kami informasikan. Seperti yang kita dengar beberapa waktu yang lalu, ini sudah menjadi wilayah kerja dari mitra kita. Kalau kita kaji potensi yang ditanyakan oleh Pak Ketua, bisa ditampilkan. Kami melakukan survei melalui berkunjung. Ini pada saat PPKM ini, sebelum dan pada saat PPKM. Jam 8 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 9 malam. Jadi kita satu hari itu paling kecil 418.000 satu toko. 418.000 satu hari. Ini tercatat paling tinggi 574.000. Kendaraan roda 2-nya 234, yang paling tinggi ya. Ini jumlahnya belum ada. 234 tambah 138 berarti 372 roda 2 dan 101 roda 4. Itu setiap hari. Sementara di retail. Nah, sekarang ternyata di lapangan tidak sesuai. Nah, seperti apa yang disuruh? Ya, mungkin arahan Pak Wali disuruh koordinasikan ya. Jadi, tidak menghentikan ya? Saya kira ditinjau ulang. Ya, jadi bahasanya itu tidak menghentikan. Karena apa? Kalaupun ada bahasa itu saya tidak tahu. Nanti tinggal diputar aja rekamannya. Saya kira dengan PT Mitra kita punya kedudukan yang sudah kita ikat di dalam kontrak kerjasama. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa kerjasama kita dengan pihak mitra itu ada hak dan kewajiban, ada kedudukan hukum masing-masing. Tentunya ini harus kami koordinasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita juga tidak mengelola parkir ini seperti yang dulu-dulu. Ya, mungkin dulu masih di bawah kendali kita namanya retribusi, tetapi hari ini sudah menjadi jasa layanan. Makanya kita kelola dengan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, oleh karena itu kondisi ataupun arahan dari Pak Wali Kota dan yang lainnya itu sudah kami terjemahkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya Pak Wali tidak pernah mengatakan menghentikan, Pak? Ya, intinya tetap mengkoordinasikan, dibicarakan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, maka dari itu kita harus kembalikan kepada platformnya seperti apa, kontraknya seperti apa, rumusnya seperti apa. Parkir ini ada dua, satu on street, satu off street. Semua ada definisinya di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tentang lalu lintas nomor 22 tahun 2009. Kemudian turun lagi ke perda kita. Semuanya ada. Apakah itu kategori retribusi parkir atau pajak parkir? Semuanya ada definisi. Makanya dengan pajak yang sudah dibayarkan yang sudah dipungut, Bang, dan Indomaret sampai akhir tahun bulan September ini? Saya kira nanti dicek kembali ya, karena itu ranahnya bukan di kami. Dan tentu kami sudah koordinasi terlebih dahulu dengan pihak terkait, apakah ini Bapenda ya. Setahu kami kalau retribusi ya harian, karena itu konteksnya seperti itu. Tapi kalau pajak ya kembali lagi tadi kepada regulasi yang ada, apakah setahun, apakah per bulan, itu kembali kepada antara Bapenda Kota dan Dinas Perhubungan. Orang ini udah ada kata sepakat untuk mengambil dana ini, ada jukirnya di situ, udah kata sepakat. Ternyata kok Bapenda Kota kok berubah bahasanya, ada kontrak 1 tahun. Ini kita siapa yang bermain di sini, ya kan? Tapi kalau dalam arti kata, Alfamart dan Indomaret itu membayarnya per bulan, tidak ada kontrak per tahun. Itu sekda itu harus dipelajari betul-betul. Ini permasalahannya betul nggak di kontrak 1 tahun? Karena ada Dinas Perhubungan mengasih derap perjanjian-perjanjian antara Bapenda Kota dan Dinas Perhubungan ada dengan saya. Kapan perlu kita lihatkan sekarang itu surat perjanjiannya. Jadi apa edukasi dengan masyarakat nih ya kita bisa kasih? Ya, jadi kalau ke masyarakat, kalau itu sangat menguntungkan pemerintah Kota Pekanbaru, ya kita masyarakatnya harus sama-sama untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. Jangan sampai merugikan. Ini sangat luar biasa. Tapi masalah ini Pak Haji, ya. PAD kan masuk 2 kali jadinya. Ya. Apa boleh itu dalam aturan PAD masuk 2 kali dengan benda yang sama masuk ke KDR maksudnya kita? 2 kali gitu. Apa itu? Pajak sudah diambil, retribusi diambil lagi. Retribusi ini kan layak ke ini PAD pajaknya juga. Biasanya kan yang diambil oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Kalau Dinas Perhubungan ini memang itu aja distribusi yang diambilnya. Lari PAD. Berarti itu masih dikaji lagi berarti. Ya, mungkin ada mungkin nanti ada pengajian-pengajian dari antara Dinas Perhubungan dengan Bapenda Kota Pekanbaru. Tetapi yang dikatakan mengambil dia per tahun itu sampai sekarang kita belum tahu. Ternyata kami kemarin airing dengan Alfamart Indomaret, dia mengatakan per bulan. 1 bulan itu adalah 200.000. Ya kan? Sedangkan sekarang baru menonjol bahwa itu kontraknya 1 tahun. Sudah dibayarkan setahun. Udah ya, 1 tahun bayarnya. Jadi kita sangat berpikir juga kepada pemerintah kota ini, terutama antara Bapenda dan Dinas Perhubungan. Ya kan? Kalau dapat ini koordinasilah dulu, cari jalan yang baik, jangan ada perselisihan antara kedua instansi ini. Sekarang setelah hearing ini seperti apa nih, Pak Haji? Setelah kita mendengar hearing tadi, semua sudah dijelaskan oleh pihak Dinas Perhubungan dan pihak pengelola, bahwasanya yang dikasih kontrak itu adalah menguntungkan PAD kita, menguntungkan pemerintah kota kita. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat masalah Alfamart dan Indomaret itu, hanya dia sanggup membayar sekitar 200.000 per bulan. Sedangkan pihak pihak pengelola dia sanggup membayar 2 juta lebih. Mana yang kita untungkan? Berarti selama ini Alfamart menyerviskan masyarakat itu adalah duit Pemko, duit Pemda yang diolahnya. Ya kan? Kenapa? Karena 1 hari jukir yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan di Alfamart Indomaret mendapatkan 400.000 1 hari. Ya kan? Berapa kita dibocorkan oleh Alfamart dan Indomaret? Kemarin saya sangat tidak setuju juga masalah ini diambil alih oleh pihak ketiga. Setelah kita mendengar hearing tadi, ya kita sangat mendukung juga permasalahan yang menguntungkan PAD pemerintah Kota Pekanbaru. Mengapa nggak pajak jalan ini kan? Karena ini kan baru distribusi aja, nanti mungkin bisa naik juga pajak nanti kemudian hari. Apa mungkin 2 kali Pak Haji? Udah pajak kena, retribusi kena? Ya makanya nanti kan ini ada kan ada sosialisasi atau ada pelatihan-pelatihan atau dipelajari masalah undang-undangnya nanti untuk kedepannya. Oke Pak Haji. Terkait adanya pernyataan bahwa Alfamart dan Indomaret telah membayarkan pajak parkir selama setahun,
Fatullah mengatakan bahwa pajak parkir tersebut di dalam kontrak dibayarkan per bulan, sementara tidak dibenarkan dibayarkan setahun. Tim Pekanbaru MX melaporkan.